Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Jelita. Pada kesempatan ini akan membuat praktik posisi kontrol segitiga restitusi pada siswa SMA IT Al-Kausar Muko-Muko. Posisi kontrol Diane Gosen dalam bukunya pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas selama ini. Apakah sudah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Yang pertama, menghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, memantau. Kelima, manajer. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. 2. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi mencoba membuat murid merasa bersalah. 3. Teman. Guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol perilaku murid melalui persuasi. 4. Pemantau. Guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Posisi pemantau akan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima posisi kontrol yang telah dikemukakan oleh Gosen, posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh guru, karena pada posisi kontrol manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam penerapannya, posisi kontrol menggunakan segitiga restitusi untuk membimbing muridnya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Segitiga restitusi dilakukan melalui proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu: pertama, menstabilkan identitas. Untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Seperti guru berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kedua, validasi tindakan. Membantu anak mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Seperti guru berkata, "Ustazah sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu." Ketiga, menanyakan keyakinan. Anak menghubungkan kesalahannya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Seperti guru berkata, "Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?" Kasus 1. Siswa yang tidak terima tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Apa sih, Nau? Kamu ini nyontek terus. Coba lah berusaha. Heran gak sama kamu ini nyontek terus? Aku tuh gak nyontek, aku tuh belum ketemu jawabannya. Makanya aku tanya kamu. Ya makanya, orang tuh dicari dulu, kalau gak tahu ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Naima. Baiklah. Naima, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Naima, di sini Ustazah mau nanyakan sama Naima. Kemarin saat jam pelajaran Ustazah lihat Naima bertengkar ya sama Naura. Iya, soalnya kesel sama orang
marah-marah Zah. Saya maki-maki Naura dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya Zah. Menobrak mejanya. Pasti Naima berbuat seperti ini ada alasannya ya? Iya Zah, masa saya sudah susah payah mengerjakan PR, Naura hanya tinggal mencontek. Oh begitu, wajar kalau Naima merasa marah dan kesal karena tidak rela tugas yang telah Naima kerjakan dicontek begitu saja sama Naura. Kemudian apakah tindakan Naima tadi yang menggebrak meja dan marah-marah itu perbuatan yang baik? Tidak Zah. Tidak ya, Allah juga tidak suka dengan orang yang suka marah-marah. Seperti hadisnya, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Jadi Allah tidak suka dengan orang-orang yang marah-marah. Kemudian kalau Naima juga marah-marah seperti itu, pasti juga mengganggu konsentrasi temannya yang lagi belajar, ya kan? Kemudian Naima masih ingat nggak dulu awal kita masuk sekolah kita telah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Masih ingat apa aja? Masih ingat Zah? Apa itu? Yang saling menghargai dan menghormati guru dan teman, disiplin dan bertanggung jawab. Oh, kemudian tindakan Naima tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Zah. Lalu keyakinan kelas mana yang menurut Naima yang paling dilanggar? Saling menghargai antar teman Zah. Oh betul, saling menghormati dan menghargai antar teman. Menurut Naima, saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak? Penting. Penting. Kemudian di sini Ustazah tidak menghakimi atau menyalahkan Naima atas kejadian atau masalah yang telah terjadi. Tapi di sini kita sama-sama memperbaiki dan mencari solusi tentang masalah ini. Jadi nanti kalau misalnya Naima sedang marah, apa yang Naima lakukan? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Kemudian juga kalau harus lebih sabar, itu nanti kalau masalah yang terjadi, apakah Naima bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Zah. Lalu apa yang akan Naima lakukan? Saya akan lebih sabar dan menahan emosi. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Benar sekali tadi kata Naima ya. Kapan Naima akan memulainya? Hari ini juga. Hari ini juga. Oke, baiklah. Kemudian juga Ustazah sangat menghargai dengan tindakan Naima itu. Dan semoga habis ini Naima menjadi pribadi yang lebih baik lah. Oke, sekarang Naima kembali pulang. Terima kasih Zah. Jadi di jalan ya. Assalamualaikum. Salam. Kasus 2. Siswa tidur di kelas ketika temannya sedang presentasi. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada siswa yang terlihat tidur ketika temannya sedang presentasi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Masuk Iwang. Duduk Kak. Ya, duduk silakan. Oke, Iwang sudah istirahat? Tidak dah. Tidak. Iwang tahu kenapa Ustazah panggil ke sini? Tidak dah. Tidak. Oke, baik. Kemarin saat jam pelajaran Ustazah lihat Iwang tidur ya di kelas ketika temannya sedang presentasi. Iya Zah, maaf. Iwang, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ustazah pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang yang paling penting bagaimana sekarang kita mencari solusinya dan memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Iwang pasti punya alasan kan kenapa bisa tidur di kelas saat jam pelajaran? Iya Zah, tadi malam Iwan keasikan bermain game sehingga tidur terlalu malam. Sampai jam berapa Iwang main game? Jam 12 lah. Jam 12. Iwang, apakah menurut Iwang main game sampai larut malam itu baik? Tidak dah. Tidak ya. Jadi Iwang, setiap orang tuh boleh main game, tapi kita harus bisa juga membagi waktu antara main game dan jam tidurnya, sehingga kita tidak telat datang ke sekolah dan juga tidak tidur di kelas. Kalau kita tidur di kelas otomatis kita apa? Ketinggalan pelajaran, kan rugi Iwang, ya kan? Iya dah. Selain itu juga begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Oh iya, Iwang masih ingat nggak dulu waktu awal kita masuk sekolah kita pernah membuat keyakinan kelas? Masih ingat apa aja? Masih Zah. Apa itu? 1. Bertanggung jawab. 2. Menghargai guru dan teman. Terus 3. Disiplin. disiplin. Nah, menurut Iwang, tindakan Iwang tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak dah. Tidak. Kemudian juga kalau
tidak tadi keyakinan kelasnya mana yang Iwang angkat? Disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Ya, tepat sekali ya. Menurut Iwang, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain itu penting tidak? Penting dah. Penting ya. Jadi, apakah Iwang bersedia memperbaiki masalah ini atau kesalahan Iwang ini? Sedia dah. Bersedia. Bagaimana cara Iwang perbaikinya? Iwang akan mengatur jam tidur Iwang supaya tidur lebih awal dan menyetel alarm sehingga tidak telat bangun untuk keesokan harinya. Ya, tepat sekali ya tindakan Iwang. Kapan Iwang akan memulainya? Malam ini juga dah. Hal ini juga luar biasa. Semoga habis ini Iwang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, dan tetap semangat, jangan tidur lagi di kelas aja belajar. Iya dah. Oke? Iya dah. Sekarang Iwang boleh lanjutkan istirahat lagi.